Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah kalian sehat semua? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Nah, betul, tes deskripsi. Nah, tes deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu. Jadi, tes deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu yang kalian lihat. Contohnya, kalian ingin menggambarkan suasana di kelas ini bagaimana. Bisa kelas ini sangat ramai, atau kelas ini sangat tenang, atau pendiam, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas tentang strukturnya. Nah, teks deskripsi memiliki 3 struktur. Yang pertama, ada identifikasi. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Dan yang ketiga, ada penutup. Nah, ketiga struktur ini saling berkaitan di dalam teks deskripsi. Nah, untuk identifikasi ini terdiri biasanya kayak nama tempat. Misalnya objek yang akan kita gambarkan itu apa? Nama tempat, bisa orang, bisa apa lagi ya? Nama-nama pohon dan lain-lain. Nah, deskripsi bagian ini nanti kalian akan menjelaskan dari topik yang sudah kalian dapatkan atau yang akan kalian deskripsikan. Contohnya, ketika kalian ingin mendeskripsikan orang atau teman kalian, maka deskripsi bagian ini berisi misalnya teman kalian, yaitu si Budi, memiliki rambut warna hitam. Ini sudah termasuk deskripsi bagian, tapi ini untuk contoh simpelnya ya. Ini nanti kalian akan membuat beberapa paragraf dari contoh tersebut, contoh ini. Nah, berikutnya ada penutup atau kesimpulan. Ini berisi dari kesimpulan dan dari struktur sebelumnya. Kesimpulan dari deskripsi yang sudah kita buat. Contoh, misalnya bagian ini kalian diminta menyimpulkan deskripsi yang sudah kalian buat. Jadi semisal kita mendeskripsikan tentang pantai. Nah, pantai tersebut sangat bagus, namun masih banyak sampah di pantai tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat deskripsi sederhana. Deskripsi yang akan kita buat. Yang pertama, kita menentukan apa yang ingin kita deskripsikan. Misalnya saya mempunyai gambar seperti ini. Ini adalah contoh dari gambar si Budi. Nah, Budi ini memiliki rambut yang keribu, hitam, dan menggunakan baju biru. Nah, ini kita deskripsikan bareng-bareng ya. Budi temanku. Bagian awal kita akan mendiskusikan bagaimana Budi itu terlihat atau sifatnya, mungkin hobinya dan lain-lain. Nah, contohnya ya, misalnya Budi adalah dia memiliki rambut
ribo atau ikal. Nah, dia juga memiliki warna kulit yang hitam. Nah, untuk kita orang Indonesia ini biasanya mayoritas warnanya berwarna kulit sawo hitam. Maka kita bukan perbedaan dengan suku kita yang banyak, maka kita harus ada menghargai perbedaan di antara kita. Jadi jangan mau ya kalau misalnya suku kita begini, kita harus tetap saling menghormati dan saling menghormati. Nah, kita lanjut. Berarti Budi memiliki sifat yang baik. Ini kita harus sikap orang ya seperti Budi. Budi itu suka menolong. Nah, selanjutnya kalian bisa mempelajari tentang bagaimana sih bentuk penampilan Budi itu. Ketika kita sudah menyebutkan kalau kulitnya hitam, memiliki rambut yang gitu. Nah, sekarang kita akan dari tes deskripsi tersebut kita bisa mendeskripsikan fisik dari teman kita. Yang pertama, dia memiliki rambut yang tersebut serta memiliki warna kulit yang hitam. Jadi fungsi anggota tubuh kita, terutama kulit, yaitu adalah untuk menambah ya. Nah, kita sekarang akan membahas ke fisiknya si Budi. Budi pada gambar ini memiliki dua bola mata, satu hidung, satu mulut, dua telinga, dan kulit. Nah, dari beberapa bagian yang Bapak sebutkan tadi itu disebut anak-anak ya. Nah, ada yang tahu nggak sih panca indera itu apa? Nah sekali, panca indera ini diambil dari dua kata, yaitu kata panca dan indra. Panca itu artinya lima, indra itu artinya alam. Jadi kalau diartikan panca indra itu adalah lima alat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, panca indra itu terdiri dari apa saja? Pertama ada mata, kulit, dari kelima panca indera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalian tahu nggak sih fungsinya mata itu apa? Ya, nah, mata itu digunakan untuk melihat. Nah, kalian itu melihat menggunakan mata ya. Selanjutnya di sini ada kulit. Nah, kalian tahu nggak sih fungsi kulit itu untuk apa? Ya, nah, kulit adalah indera yang digunakan untuk meraba atau merasakan. Kalian menyentuh papan tulis ini, maka apakah kalian merasakan sesuatu? Nah, kalian merasakan bahwa tangan kalian, kulit kalian menyentuh papan tulis tersebut. Selanjutnya ada telinga. Nah, yang ini fungsinya untuk apa? Ya, nah, telinga itu untuk mendengar. Jadi, telinga kita berfungsi untuk mendengarkan sesuatu, yaitu mendengarkan suara. Selanjutnya ada lidah. Kalian tahu lidah itu fungsinya apa? Ya, nah, sebagai indera pengencar atau indera rasa. Jadi, ketika kalian memakan sesuatu, maka yang kalian rasakan ada manis, pahit, asam, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya dari lidah. Selanjutnya ada hidung. Hidung itu apa ya, Nah, hidung digunakan untuk bernafas. Nah, kita bernafas menggunakan hidung ya dalam sehari-hari. Kita bahas selanjutnya, nanti kita kembali ke topik berbahasa Indonesia, yaitu tes deskripsi. Nah, dari penggambaran panca indera tadi, kita bisa membuat beberapa tes deskripsi. Misalnya, ketika kita bertemu dengan teman baru, misalnya dia berasal dari luar negeri. Nah, mungkin bisa dilihat pada gambar ini ya. Misalnya ada gambar itu memiliki rambut yang lurus, memiliki warna kulit yang putih, dan memiliki pipi yang lesu, memiliki rambut yang lurus, dan memiliki warna mata biru. Nah,
kasih nama Boni. Boni adalah teman baru kita. Iya, Boni memiliki deskripsi yang singkat ini kita dapat menjelaskan teman kita itu seperti apa. Jadi apa yang kalian lihat kalian tuangkan dalam teks deskripsi ini. Jadi misal Boni memiliki warna mata yang biru dan memiliki warna kulit yang putih. Jadi teman kalian ini bernama Boni memiliki warna mata biru dan memiliki kulit yang putih. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa membuat beberapa teks deskripsi ya. Selanjutnya kita sebagai warga Indonesia kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Contohnya kita tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu untuk dalam persatuan ini kita harus duduk bersama dalam kerukunan yang mana di teks deskripsi tersebut, maka kita dapat simpulkan kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi kita tidak perlu membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain, maupun itu agama, ras, atau warna mata, dan lain-lain. Baik, apakah kalian sudah paham tentang materi yang Bapak ajarkan hari ini? Kalau kalian sudah paham dengan materi yang Bapak ajarkan, Bapak akan coba untuk membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok ini kalian bisa membentuk, kalau dalam kalian di rumah, kalian dapat membentuk suatu grup WhatsApp bersama teman kalian yang terdiri dari 5 anak dan akan membuat teks deskripsi dari teman kalian. Jadi misalnya dalam kelompok 1 terdiri dari 5 anak, maka ada satu orang yang harus dideskripsikan oleh 4 teman lainnya. Jadi untuk 5 anak ini saling bekerja sama untuk mendeskripsikan salah satu. Misal yang tadi ada 5 kelompok, satu kelompok terdiri dari 2, 3, 4, 5. Nah, sini ada ini, kesepakatan satu kelompok memilih satu anak untuk yang dideskripsikan. Misalnya kita ingin mendeskripsikan si Doni, maka kalian akan mendeskripsikan si Doni dan kalian akan 5 anak ini akan berdiskusi untuk menentukan teks deskripsi yang akan dibuat untuk mendeskripsikan si Doni ini. Nah, ini saya wajibkan memiliki 3 paragraf. Kalian tahu kan paragraf itu apa, anak-anak? Nah, paragraf itu biasanya terdiri lebih dari 1 kata. Jadi, misalnya contoh kata ini sampai katanya lebih dari 10 kata. Selanjutnya lanjut ke paragraf kedua. Doni memiliki dan terakhir Doni memiliki sifat yang baik hati. Untuk waktu pekerjaannya, kalau mungkin bisa dikumpulkan pada
hari ini belajar apa aja ya? Nah, hari ini kita belajar tentang deskripsi dan deskripsi, terus bagaimana strukturnya dan bagaimana cara menyusun deskripsi dengan benar. Selanjutnya kita juga belajar tentang panca indera. Apa sih panca indera itu? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa panca indera itu adalah 5 alat yang ada pada tubuh. Contohnya ada mata, hidung, telinga, kulit, dan juga lidah. Nah, masing-masing itu memiliki fungsinya sendiri. Nah, selain itu kita juga belajar hari ini tentang bagaimana sih caranya menghargai orang lain atau membedakan suku, agama, dan ras. Jadi kita harus saling menghormati ya, anak. Oke, untuk saat ini mungkin pembelajaran akan saya akhiri. Namun sebelum itu kalian akan ditugaskan pada halaman 56 sampai 65. Kalian baca untuk materi kita selanjutnya. Oke. Nah, untuk soal evaluasi nanti bisa Bapak kirim atau Bapak tampilkan pada